Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya channelnya si Alis Tebal. Nah, untuk video kali ini saya akan mengupdate status untuk perkembangan tanaman sawi Pak Coy hidroponik saya yang menginjak usianya yaitu 9 hari setelah pindah tanam, dan kondisi keadaannya seperti ini guys. Ya, saya tunjukkan semuanya. Untuk awal kemarin di video pertama di part 1 saya membuat video tentang dengan judul dari videonya yaitu bagaimana proses pemindahan semaian sawi Pak Coy hidroponik dari media tanah ya, media tanamnya ke media spon. Ini saya pakai media spon ya, seperti itu. Dan awal dari usia semaian yang saya pindahkan sebelumnya itu 7 hari setelah semai. Setelah 7 hari setelah semai, saya langsung pindahkan ke media spon yang saya gunakan ini ya tadi. Ya, untuk total usianya yaitu sekitar 9 ditambah 7 yaitu 16 hari setelah semai, dan hasilnya seperti ini. Pas waktu proses pemindahannya itu tinggi dari bibit sawi Pak Coy hidroponik itu tidak seperti ini guys ya. Waktu pemindahannya itu daunnya tenggelam ke bawah, jadi tidak kelihatan, dan sekarang sudah menjuntai keluar dan dilihat tampak indah ya guys, dan sangat menyenangkan untuk dilihat ya. Ya, seperti itu ya. Untuk kali ini bukan video tutorial, saya hanya ingin bercerita saja tentang tanaman sawi Pak Coy hidroponik. Yang saya gunakan di sini menggunakan sistem NFT yaitu nutrient film teknik, di mana instalasinya itu dalam keadaan miring ya guys. Ya, seperti ini tidak menggenang. Biasa hidroponik pada umumnya kebanyakan masyarakat itu instalasinya sistem DFT. Sistem DFT itu sistem menggenang ya guys. Ya, kita lihat view yang agak lebih luas. Oke teman-teman, di sini saya akan menyampaikan ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Saya menyampaikan beberapa hal untuk budidaya tanaman sayuran sawi Pak Coy yang saya tanam di hidroponik. Nah, yang pertama, paparan sinar mataharinya ya guys. Diwajibkan untuk teman-teman pada saat pembuatan instalasi hidroponik, usahakan tanaman kita itu terpapar full sinar matahari sehingga pertumbuhannya itu optimal ya. Nah, sedangkan saya ini tidak terlalu full ya untuk paparan sinar matahari. Ada sebagian di bagian instalasi saya itu tertutup pohon ya. Itu pohon itu adalah pohon rambutan ya guys. Seharusnya pohon rambutan yang ada di belakang perkarangan rumah saya ini ya, saya membuat instalasinya di belakang perkarangan rumah, seharusnya itu dipangkas ya guys, karena pertumbuhannya entar tidak merata, khususnya yang hanya besar itu yang terpapar sinar matahari full, sedangkan yang tertutup sinar matahari itu bakalan kerdil. Itu pengalaman saya guys ya. Ini mungkin nanti saya akan pangkas, tapi sedikit sayang sebenarnya, tapi gimana ya, itu. Oke, yang kedua, kondisi lingkungannya ya, karena kondisi lingkungan sekeliling rumah saya adalah hutan ya, bisa teman-teman lihat ini hutan. Ya, untuk intensitas serangan hamanya itu sangat besar sekali ya. Jadi tanaman sawi kita itu rentan sekali terserang hama
jika lokasinya itu berdekatan dengan hutan ya. Ya, hama apa saja yang akan menyerang ya banyak guys, bervariatif. Nah, dari beberapa pengalaman saya, beberapa hewan yang menyerang tanaman sawi saya di antara yang lainnya yaitu adalah ulat. Nah, ulat sendiri itu dibawa oleh kupu-kupu ya guys. Pernah saya intip apa yang dilakukan kupu-kupu pada saat menghindap pada tanaman sawi kita, itu sekalinya bertelur guys ya. Dan selang beberapa hari kemudian langsung banyak ulatnya. Ulatnya itu akan memakan daun tanaman sawi kita ini. Nah, dan yang kedua itu adalah hamanya, yaitu jangkrik guys ya. Di sini sih jangkrik, pasti ada saja jangkrik, entah beberapa ekor saya temui setiap harinya guys. Itu penyerangannya pada saat usianya sudah mulai membesar, kisaran 2 hingga 4 minggu ya. Itu proses pembesaran daunnya itu cukup cepat. Nah, di situ juga jangkrik akan segera datang menjumpai tanaman daun sawi kita ini. Nah, jangkrik yang kedua ya. Dan yang ketiga yaitu hama bekecot. Jangan salah sangka bahwa bekecot juga itu bisa menaiki meja instalasi hidroponik kita. Dia itu bisa lewat bawah ya. Nah, dia berusaha untuk naik. Nah, menurut instingnya itu sangat alami sekali guys, insting dari bekecot itu. Dimana ada makanan, pastinya bekecot itu akan datang. Tapi bekecotnya ukurannya kecil ya, bukan besar. Kecil, sekecil kurang lebih seukuran kuku jempol ya. Biasanya itu ada kita temui di bawah sini ya. Dan hama yang keempat yaitu hama thrips atau kutu kubul. Nah, bukan hanya hama itu menyerang pada tanaman cabai saya ya. Ini saya tanam juga cabai di samping rumah saya berdekatan dengan sawi hidroponik. Bahkan hama kutu kebul atau thrips juga dapat menyerang tanaman sawi kita yang kita tanam di sini guys. Ya, bentuk gejala ciri-cirinya sama, nggak jauh beda dengan tanaman cabai, yaitu ditandai dengan ujung daun muda pada tanaman sawi kita itu mengeriting guys ya. Warnanya itu sudah jelas sekali, warnanya itu mengkilap ya di bagian bawah daun, dan itu cukup mengganggu pertumbuhan tanaman kita. Itu bakalan kerdil guys ya. Ya, cara mengatasinya ya gimana? Dengan cara melakukan penyemprotan secara nabati atau penyemprotan dengan menggunakan bahan organik seperti bawang putih atau kunyit, atau juga teman-teman bisa menggunakan tembakau dan lain sebagainya. Untuk meminimalisir, saya akan nanti menutupnya sekelilingnya, sekeliling instalasi saya ini saya menutupnya dengan menggunakan ini namanya paranet ya, paranet jaring ini, untuk ya walaupun serangan itu bakal menyerang, tapi setidaknya mengurangi ya, itulah beberapa kendala jika kita menanam tanaman hidroponik kita dengan kondisi lingkungannya itu dekat dengan hutan ya guys. Ya, yang paling aman itu ya jauh dari hutan, itu menurut saya aman sekali. Tepatnya biasanya orang-orang menanamnya itu di tengah kota atau di atas atap rumah. Ya, pokoknya seperti itu. Bisa di mana saja asalkan jangan dekat di area hutan ya. Mudah-mudahan video ini semoga menjadi inspirasi buat teman-teman, siapa tahu kepingin untuk budidaya tanaman sayuran hidroponik ini. Ya, mungkin untuk di awal dalam budidaya modalnya ya cukup memakan banyak biaya ya. Yang terutama dalam kita membeli pipanya, yang kedua material kayunya, atau bisa juga menggunakan material baja ringan atau besi holo, dan yang ketiga yaitu atap UV-nya. Ya, mungkin di awal modalnya cukup
memakan atau menguras isi kantong kita ya, tapi ini merupakan aset, bisa kita menggunakan selama bertahun-tahun ya. Untuk produksinya bisa kita menikmatinya setiap sebulan sekali, karena untuk sayuran hidroponik proses pertumbuhannya itu tidak memakan waktu yang cukup lama ya. Kisaran setiap panen itu kisaran 25 atau hingga 30 hari setelah pindah tanam itu bisa kita panen dan kita bisa menikmati hasil dari usaha kita ya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri video saya untuk khususnya part 2 ini. Kita akan berjumpa lagi untuk di part 3-nya di minggu depan. Oke teman-teman, saya undur diri. Saya ucapkan salam semangat, salam kerja keras, salam mencoba, salam sukses, salam si alis tebal. Oke teman-teman, thank you.